Halo, selamat siang Motovlog Padang. Apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan terus, melimpahan rezeki, hendaknya amin ya Allah. Oke, setelah beberapa lama kita nggak ambil konten di Padang, sekarang kita akan menyusuri lagi kota Padang, lebih khususnya yaitunya tentang lebih daerah ke pinggirnya gitu, karena udah bosan juga ya kalau kita main vlog di daerah dalam kota. Nah, hari ini kita kalau di daerah Kecamatan Kuranji, tepatnya sekarang kita di jalur bypass Kuranji sampai ke Perumnas Belimbing. Ada yang unik, kali ini kita akan melewati SMP 28 Padang tanpa melalui jalur biasa. Oke, bagaimana keseruan cerita kita hari ini? Simak video ini. Ya, selamat siang. Sore ini siang ya. Siang ini kita berada di Kecamatan Kuranji. Tepatnya sekarang berada di Kelurahan Padang. Hari ini sekitar jam 2 siang. Barusan aja habis hujan. Hujan yang sepintas aja, beberapa jam aja. Barusan baru bisa dilewati. Oke, untuk tema kita kali ini adalah ini apa sih itu motovlog? Sorry ya, kenapa saya ngangkat tema ini? Karena selama ini saya lihat ada yang keliru dengan pengertian motovlog. Sebelum saya mulai, saya akan bicara tadi kita melalui SMP 28 Padang. Nah, berarti kita tidak melalui jalur umum, kita melalui jalur tikus lagi. Nah, kita akan berbelok ke kiri. Biasanya jalur umum kita ke kanan dan lurus, kita berbelok ke kiri. Ini dia rute SMP 28 Padang. Ya, bicara motovlog, banyak yang tiru saat ini, karena lihat di konten saya pribadi pun banyak yang menanyakan tentang lebih mendetail gitu daerah yang saya kunjungi. Misalnya saya ada kunjungi sebuah tempat, nah maunya itu di review gitu. Tetapi yang saya tahu motovlog itu adalah secara hierarkinya dari dua kata, itu motor, moto dan vlog gitu. Moto itu adalah semua hal yang berkaitan dengan kendaraan itu. Dan vlog itu adalah video log. Nah, biasanya kita punya blog itu book log. Nah, ini video log. Video log adalah video yang menceritakan kehidupan sehari-hari, video yang menceritakan aktivitas update gitu, yang bisa dibilang hasil pandangan mata gitu. Nah, jadi selama ini motovlog itu adalah sebuah aktivitas di atas motor, dimana aktivitas itu adalah merekam atau menceritakan kejadian yang dilihat oleh driver melalui media video dengan tujuan memberikan pengetahuan. Yang kedua juga ada mengenai mengenai suasana perjalanan, juga mengenai tema yang akan diangkat oleh driver tersebut.
Motovlog sendiri terbagi atas dua gitu. Yang pertama itu motovlog dengan suara atau pengarahan dari drivernya sendiri. Yang kedua itu motovlog silent. Nah, itu ada juga motovlog di mana dia mengambil shoot gambar tapi tidak ada kasih suara atau penjelasan. Terkadang mereka hanya memberikan teks gitu, sebagai petunjuk vlog mereka. Itu sama. Jadi walaupun bersuara seperti saya ini ataupun juga dengan musik aja, itu bisa dibilang motovlog. Nah, kembali pembahasan kita awal tadi, kok orang motovlog udah singgah ke misalnya daerah tertentu, misalnya di tempat wisata, kok nggak di-review gitu sekalian gitu. Nah, ini adalah sedikit ambigu. Sebenarnya tidak berhak seorang motovlog mereview sebuah lokasi tersebut. Misalnya dia singgah satu tempat, dia harus review, ambil sinematik, ambil apa, ambil angle-angle di sana, tahu sejarahnya. Enggak harus seperti itu. Sebenarnya itu salah. Sebuah motovlog itu nggak perlu mereka harus mereview tempat itu. Sekedar dia berhenti di tempat itu, memberikan gambaran. Nah, ini adalah apa gitu, sebuah wisata gitu. Nah, ginilah perjalanannya di sini ke sini, berliku, naik gitu. Nah, itu sudah cukup bagi seorang motovlog gitu. Tapi apabila mereka mereview sebuah tempat langsung, ada masanya gitu. Mending dia buat konten satu lagi atau video satu lagi mereview tempat. Tetapi kalau motovlog disuruh review, ada reviewnya sebuah tempat, itu adalah bonus. Jadi bisa jadi itu adalah motovlog vlogger gitu. Motovlog langsung sama vloggernya. Nah, itu karena seorang vlogger harus mereview langsung. Nah, tadi kita udah sibuk aja ya membahas itu, karena kita udah mengetahui, udah sampai aja nih di Pernas Belimbing. Nah, ini dia, kita udah sampai aja di Pernas Belimbing. Jalurnya sangat cepat dibandingkan kita mengambil jalur reguler tadi melalui jalur umum, melalui Taman Makam Pahlawan Kuranji. Nah, kita udah sampai di Pernas Belimbing di belakang, yaitu di jalur Jalan Manggis. Nah, jadi saya simpulkan tentang kesalahpahaman ini, bahwa motovlog itu adalah aktivitas kegiatan vlog di atas motor, dimana si konten kreator cuma hanya bertugas untuk menjelaskan apa yang ada di jalan, dan bahkan tidak harus menjelaskan. Dengan silent aja, dengan musik aja, itu bisa dibilang sebagai motovlog. Tetapi apabila mereka review tempat tersebut, nah itu adalah bonus buat penonton sekalian. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu konten singkat ini, pembahasan singkat ini mengenai apa sih itu motovlog. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana seorang motovlog gitu. Mohon maaf, saya tidak maksud menggurui, dan saya ambil ilmu ini dari beberapa referensi yang ada, sudah berkali riset yang cukup banyak. Dan sekali lagi saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you.